Just wanna be with you. Pagi menjelang siang ini, saya selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Selatan, atas nama Rabius Nadita, pada hari ini saya melakukan aksi nyata berupa group sharing atau webinar kecil sebagai upaya dari saya untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu semua
izin dan perhatiannya untuk berdiri di depan, bukan menggurui, tapi hanya untuk berbagi informasi atau sharing. Jadi sebelumnya saya minta kepada Bapak Ibu Guru untuk aktif berpartisipasi selama sesi grup sharing ini. Jadi kalau saya minta untuk ikut serta mempraktekkan sesuatu, tolong bersedia. Mau Bapak Ibu? Alhamdulillah kalau bersedia. Jadi sebelum saya mempraktekkan beberapa penerapan budaya positif, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep-konsep inti pada budaya positif. Ikut akan saya tampilkan PowerPoint tentang budaya positif. Judul materi untuk group sharing ini adalah konsep inti budaya positif dan implementasinya di sekolah. Ada beberapa konsep inti dalam menerapkan budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Di sebelumnya saya sudah mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Kami diberi pendidikan dengan modul-modul di LMS. Kami dipandu oleh fasilitator di LMS, dan untuk tatap muka selama lokakarya kami dipandu oleh pengajar praktik. Ibu-ibu bisa lihat siapa fasilitator saya dan pengajar praktik. Lalu calon guru penggerak ini dibekali supaya bisa menjadi guru yang tergerak, bergerak, lalu menggerakkan guru-guru di sekitarnya. Jadi bukan cuma untuk dia, tapi harus bisa berkontribusi, memberikan informasi dan pengetahuan kepada rekan-rekannya yang lainnya. Jadi hari inilah termasuk salah satu kontribusi saya untuk bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekitar saya, yaitu guru SMP Negeri 4 Tulung Timur dan guru-guru di SD Negeri Sinabok Persada. Untuk kita ketahui, sekarang kita sedang dalam proses penerapan kurikulum merdeka. Untuk sekolah kita mungkin belum menerapkan kurikulum merdeka, tapi kami selaku calon guru penggerak diharapkan bisa sedikit tidaknya mengenalkan bagaimana kurikulum merdeka, bahkan menerapkannya sedikit demi sedikit. Karena rencananya tahun 2024 itu sekolah-sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka walaupun masih tahap proses permulaan, ya. Di kurikulum merdeka itu filosofi pendidikan yang dipakai adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi sebelum saya memaparkan mengenai budaya positif, saya memberi sekilas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu semua, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi kodrat ini bisa diibaratkan sebagai potensi. Potensi yang ada pada anak-anak kita itu dianggap kodrat. Jadi kita cuma menuntunnya, ya, menuntunnya supaya kodrat mereka itu tumbuh dan berkembang. Kita tidak perlu memaksakan kehendak mereka harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi kita cuma menuntun mereka. Jadi posisi kita itu sebagai penuntun, pembimbing, atau istilahnya pamong. Kemudian pada pendidikan Ki Hajar Dewantara ini pembelajaran berpusat pada anak. Itu memang sudah jelas dalam kisah-kisah Ki Hajar Dewantara menerapkan pendidikannya itu, anak-anak memang diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pembelajaran yang mereka inginkan. Hanya memfasilitasi, mengarahkan. Kemudian ada istilah trilogi pendidikan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Makna trilogi itu ada 3 alam yang
berperan penting pada lancarnya proses pendidikan seorang anak. Ya, berhasilnya pendidikan seorang anak itu melibatkan 3 kondisi atau alam. Itu ada alam keluarga, alam sekolah, dan alam masyarakat. Untuk alam keluarga, mungkin kita sebagai guru tidak bisa ambil bagian, ya, karena itu memang ranah pribadi. Sedangkan kita guru itu berada di alam perguruan atau alam sekolah. Disinilah kita berperan, dan kita juga bisa berperan di alam masyarakat. Untuk sekolah ini, guru diibaratkan sebagai petani. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai petani. Sekolah adalah lahannya. Ya, kalau petani untuk padi, ya kan. Jadi lahannya sekolah itu sawah. Kita petaninya, lalu bibit padi itu adalah anak-anak kita. Kalau seandainya lahan kita itu gersang, lahan kita itu tidak layak untuk tumbuh padi, misal kalau kita padi kan biasanya ada irigasinya, ya kan, airnya juga harus cukup. Kalau seandainya lahannya kering, maka anak kita juga nggak bisa bertumbuh kembang sebagai layaknya siswa-siswa pada umumnya. Jadi yang penting itu lahan dan petaninya dahulu. Kalau lahannya sudah bagus, petaninya juga ulet, ya, ulet, kemudian dia rajin menyiram bibit tanamannya, bibit padi tadi. Kemudian kalau ada jamur-jamur, ada penyakit dan lainnya disemprot dan sebagainya, airnya juga dilihat dengan baik, maka bibit padi tadi pasti akan tumbuh menjadi padi yang menghasilkan bulir-bulir yang bagus. Ya, begitu juga anak kita. Kalau seandainya kita mengarahkan mereka dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, seperti seorang petani yang memelihara padi. Kan kalau petani dia pelihara padi seperti dia pelihara anaknya, kan? Itu juga kita sekolah, kita menganggap anak-anak kita ini benar seperti anak kandung. Jadi kalau mereka bersalah, jangan kita memperlihatkan kalau mereka itu salah. Jangan katakan mereka itu salah. Nanti di sini ada penjelasan bagaimana kita berada di posisi kontrol, karena ada macam-macam posisi kontrol sebenarnya. Selama pendidikan ini saya baru tahu ternyata kita ini masih berada di posisi kontrol yang dapat menyebabkan anak kita itu pikirannya masih negatif. Nanti akan ada penjelasan selanjutnya. Lalu selanjutnya itu ada 3 prinsip kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Ini dasarnya kita dengar, ya. Ingarso sungtulodo, imadium bangun karso, tutburi handayani. Ini tutburi handayani ini ada logonya Marahanda, logo pendidikan kita. Kemudian ingat sesuatu teladan ini maknanya di depan memberi teladan. Artinya sebagai guru, apapun yang kita lakukan itu menjadi teladan untuk anak-anak kita, untuk siswa-siswa kita. Jadi kalau kita minta anak berbuat baik, berarti kita duluan berbuat baik. Kita minta anak menjaga kebersihan, berarti kita duluan menjaga kebersihan. Itu maknanya. Kita duluan, baru anak akan mengikuti. Lalu ingmadium membangun karso, itu artinya di tengah membangun kemauan atau motivasi belajar. Jadi kita bukan cuma berada di depan, selaku guru kita ada di tengah juga. Maksud di tengah ini kita membangkitkan semangat belajar mereka. Kita mau membangun motivasi belajar mereka. Bagaimana caranya? Itulah kita harus membangun nanti yang namanya keyakinan diri atau motivasi intrinsik dari anak-anak kita. Nanti pada slide selanjutnya akan saya jelaskan. Kemudian untuk Tutburi Handayani itu di belakang memberikan dorongan dan menguatkan. Jadi setelah kita bangun motivasi belajarnya, tidak kita biarkan, ya. Kita sokong mereka dari belakang, kita dorong mereka saat mereka mengalami hambatan lalu ingin mundur, nggak jadi mundur, karena kita mendorong mereka kembali supaya mereka tetap maju di depan, tetap melakukan yang terbaik, ya. Kalau seandainya mereka melakukan kesalahan, kita yang mengingatkan supaya mereka tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, demikian. Lalu untuk slide selanjutnya, sebelum kita melakukan kegiatan budaya positif di sekolah, sebenarnya itu berhubungan dengan penerapan
standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pada pasal 12. Di situ dikatakan suasana belajar yang diharapkan itu ada 6 poin, ya. Interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, mandiri dengan bakat, minat, dan perkembangan anak. Jadi di sini suasana belajar yang kita ciptakan harus menjadi poin 6 ini. Meskipun saya akui saya sendiri juga masih belum mencapai ke 6 poin ini, saya juga masih dalam proses belajar, semuanya perlu tahapan. Itu juga mungkin dengan guru-guru semua, mungkin kita sudah berusaha ada melakukan beberapa poin, mungkin belum sempurna. Jadi dari hari ini kita coba untuk membangkitkan semangat kita dan mengubah paradigma kita tentang harus atau penting sekali kita menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian saya meminta kerjasama 2 orang rekan guru, ya, untuk melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, di sini kita akan tahu sebenarnya kontrol diri itu di tangan siapa. Ya, apa ada di tangan orang lain atau di tangan kita sendiri. Jadi saya minta rekan guru 2 orang untuk berpartisipasi, bersedia melakukan kegiatan cobalah buka, atau di depan minta tolong Pak Rajab, muknya nggak ada ya? Enggak, yang perempuan aja, Bu Icut dan Bu Seli bisa minta tolong ke depan. Ya? Sebentar saja Bu Seli dan Bu Icut, ya, kita nggak lama-lama. Jadi di sini diibaratkan ada 2 orang guru, ya. Yang satu mengepalkan tangannya, ya. Dia beranggapan di tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga, yang harus dijaga sekuat tenaga karena itu penting sekali untuk hidupnya. Sedangkan tugas guru B, dia merayu agar guru A mau membuka kepalan tangannya itu dan memberitahu apa yang ada di dalam genggaman tangannya. Ya, boleh menggoda, memarahi, mengkritik, mengintimidasi, terserah. Sampai kawannya mau, atau kalau seandainya kawan nggak mau, boleh bilang cuma segitu. Ya, bisa kita mulai, Ibu Seli dan Bu Icut. Saran Bu, bisa mati saya nanti Bu. Pokoknya nggak mau buka. Nanti, aduh Bu, perasaan kan saya apa yang ada di tangan Ibu itu? Mau, saya ngelakuin apa aja. Yang penting Ibu bukain apa yang ada di tangan Ibu itu. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa ada posisi kontrol yang kita miliki, ya. Apakah kontrol itu ada di tangan kita atau di tangan orang lain? Ini ada pertanyaan, apakah Ibu Icut membuka kepalan tangannya? Dari dipraktekkan dia mau, ya? Mau. Apa alasan Ibu Icut tadi, Bu Icut? Karena ini ya, iming-imingnya akan melakukan apa saja ya. Kemudian dari kegiatan tersebut, sebenarnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Ibu Icut tadi? Ibu Icut, kira-kira menurut Ibu Icut, siapa yang memegang kontrol untuk memegang tangan tadi? Kepalan tangan, Ibu Icut kah atau Ibu Seli? Icut, ya. Jadi di sini kita tahu bahwa kontrol terhadap diri kita sendiri itu tetap kita sendiri, bukan orang lain. Ya, mau kita tutup tangan kita atau kepala tangan kita ataupun buka, itu semua tergantung kita. Kenapa terlihat seperti Bu Seli yang mengontrol Bu Icut? Sebenarnya bukan Bu Seli yang mengontrol, tetap Bu Icut. Cuma dia terpengaruh, ya. Jadi dalam kehidupan kita ini kita punya motivasi dalam diri, ada karena sesuatu, ya,
ada memang dari diri kita sendiri. Jadi tadi Bu Icut termotivasi karena iming-imingnya melakukan apapun ya. Nah, kemudian kita bahas dulu perubahan paradigma belajar sebelum kita pelajari tadi mengenai motivasi. Jadi untuk memulai budaya positif di sekolah, yang pertama kali kita lakukan adalah mengubah paradigma atau pemikiran kita tentang konsep belajar. Jadi pembelajaran kita selama ini ya itu dari paradigma stimulus respon harusnya berubah jadi paradigma teori kontrol. Makna stimulus respon ini biasanya kita kan apa yang diberi itu yang direspon. Kalau seharusnya itu kita berubah jadi paradigma teori kontrol. Ya, kita mengajak anak supaya bisa mengontrol dirinya sendiri yang berasal dari motivasi intrinsik dari dalam diri anak-anak kita. Jadi bukan kita kontrol mereka, ya bukan kita kontrol, tapi mereka sendiri mengontrol diri mereka sendiri dengan keyakinan-keyakinan baik yang sudah kita tanamkan selama belajar. Kemudian selama ini pembelajaran kita teacher center atau berpusat pada guru, ya. Saya juga merasakan selama ini pembelajaran saya di kelas saya sendiri yang kasih materi ceramah dan sebagainya, sedangkan anak-anak cuma menerima. Seharusnya anak itu menjadi student center atau pembelajaran itu berpusat pada siswa. Biarkan mereka mengeksplorasi materi-materi yang kita berikan. Apalagi sekarang kita sudah punya buku cetak yang lengkap, kemudian kita juga punya infocus walaupun nggak banyak, kemudian kita juga punya HP, di sekolah sekarang sudah ada wifi, sebenarnya sudah banyak fasilitas yang kita punya di sekolah. Tinggal kita mau berinisiatif dan berkreasi dengan apa yang kita miliki. Lalu dalam proses perubahan paradigma belajar, guru itu adalah among atau pamong. Ya, kalau kita di PPL dulu waktu masih sekolah kan kita punya pamong itu. Pamong kita apa dia selalu mengarahkan kita setiap hari? Enggak kan? Dia bisa membimbing dengan cara dia sendiri lewat telepon dan sebagainya. Lalu saat kita masuk, kadang-kadang dia tidak memberitahu untuk melihat kita mengajar. Jadi itu juga kita di kelas, kita tidak harus istilahnya memberi segala sesuatu ke anak dengan to the point atau langsung. Biarkan mereka mencari, kita cuma memfasilitasi. Misal kalau belajar IPA, untuk pelajaran misalnya tekanan pada zat. Jadi saya minta anak-anak memikirkan kira-kira bagaimana tekanan yang ada di sekitar kita, apa aja contohnya. Jadi anak itu akan berpikir. Pertama mereka nggak ngerti tekanan itu apa. Setelah saya jelaskan sedikit melalui video, saya sekarang sudah menggunakan pembelajaran itu lebih menggunakan TIPEC ya, pendekatannya menggunakan TIK. Jadi di sini nanti anak-anak tinggal menonton videonya, jadi kita tidak perlu banyak ngomong dan sebagainya. Lalu nanti contoh-contohnya dari video itu kita kaitkan ke alam sekitarnya, seperti tekanan. Mereka pertama nggak ngerti high heel, saya kasih contoh antara sepatu sekolah sama sepatu high heel. Jadi mereka tanya high heel itu apa? Saya kasih tahu high heel itu sepatu tinggi. Jadi pasti tanya mana yang mudah tenggelam, sepatu sekolah atau istilah sekarang kalau bapak-bapak kalian pakai sepatu pacok ada. Kalau bahasa Indonesia saya kasih tahu itu sepatu boots. Jadi mereka tertawa, ternyata bukan pacok namanya Bu ya, sepatu boots. Jadi di situ anak-anak berpikir ternyata waktu berjalan di lumpur yang cepat tenggelam itu sepatu hak tinggi menurut mereka, dan ternyata setelah dikaji berdasarkan teori dan contoh-contoh di video, mereka meyakini bahwa memang benar yang sepatu hak tinggi lebih mudah tenggelam. Itu ada hubungannya sama tekanan dan luas bidang sentuh. Akhirnya mereka mengerti ternyata tekanan itu dipengaruhi dua hal, gaya dan luas bidang sentuh. Itu salah satu aplikasi
pembelajaran student center yang saya terapkan selama ini. Kemudian pada perubahan paradigma belajar itu anak diminta ya untuk pembelajaran itu berpusat kepada siswa dan berpihak. Dia ada istilah berpusat saja tapi tidak berpihak. Ya, kalau dikatakan berpihak, setelah kita arahkan mereka, kita memberi kebebasan. Kebebasannya itu dalam konsep masih dalam pembelajaran kita. Misal, kebebasan dalam mengumpulkan tugas. Misal tugasnya mereka mau kumpulkan dalam bentuk tulisan. Ada yang mau bentuk berpoin, dikirim lewat HP atau WA, boleh. Atau mungkin tugasnya nanti mereka mau langsung kasih secara lisan, mereka juga boleh. Itulah maknanya berpihak pada pakai HPS, pakai karton, atau lewat HP dan sebagainya. Itu namanya kita sudah menerapkan berpihak pada peserta didik. Kemudian itu ada miskonsepsi tentang makna kontrol tadi yang saya jelaskan. Tapi sebelum itu kita mengacu kepada guru dulu. Selama ini kita beranggapan kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Ya kan Bapak Ibu kan? Kita beranggapan kita bisa mengontrol murid. Kita marahi, kita bujuk, akhirnya mereka mengikuti. Kita beranggapan kita yang mengontrol mereka. Padahal sebenarnya tetap diri mereka sendiri. Kemudian ada miskonsepsi itu tentang sebuah atau semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini penguatan positif di sini maksudnya bujukan atau rayuan. Menurut kita selama ini kalau kita bujuk anak, kita rayu dengan kalimat-kalimat lemah lembut, ya, itu kita anggap efektif dan bermanfaat. Ternyata itu justru ternyata membuat anak memiliki identitas gagal. Sebab kalau seandainya kita tidak lagi membujuk mereka, mereka tidak akan mau melakukan hal itu lagi. Jadi mereka sudah terbiasa dibujuk akhirnya. Jadi posisi membujuk ini juga tidak boleh. Ya, ini termasuk miskonsepsi dalam istilah kontrol. Lalu ada lagi kritik atau membuat orang merasa bersalah juga menguatkan karakter. Ini juga salah. Ya, selama ini kita beranggapan saat anak melakukan kesalahan, kita cek dia atau kita buat dia merasa bersalah, itu kita anggap akan membuat anak itu paham akan kesalahannya. Sebenarnya justru membuat identitas gagal juga itu. Anak itu akan merasa rendah, ya, merasa rendah diri, lalu merasa terpuruk karena kita sudah menganggap dia sebagai orang yang sudah melakukan kesalahan. Ada juga lagi miskonsepsi tentang orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, seperti kita guru biasanya dalam pembelajaran kalau anak kita itu bertingkah, kita sering memaksa. Ya, bisa paksaannya dalam bentuk hukuman ataupun dalam bentuk kata-kata. Jadi ini juga tidak boleh dalam mengontrol diri ini. Menjadi teori kontrol itu menurut Stephen R. Covey. Menurut dia, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti yang utama itu dari diri kita sendiri. Ya, seperti kata pepatah, ubahlah dari hal yang kecil, yaitu dari diri sendiri. Kalau tidak kita ubah dari yang kecil atau dari diri sendiri, bagaimana mengubah hal yang besar? Jadi kalau seandainya ingin mengubah cara-cara kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Misal, untuk belajar di kelas. Selama ini mungkin pembelajaran kita tidak pakai FPP atau tidak pakai modul ajar. Jadi kita ubah, kita buat modul ajar, kira-kira kita mengajarnya model bagaimana, itulah kita harus ubah kerangka acuan kita. Biasanya kita pakai metode ceramah, berarti kita ganti metode yang lain. Supaya terjadi perubahan atau perbaikan cara-cara dalam belajar. Kemudian ini ada perbedaan teori stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau kita menerapkan selama ini itu kita menggunakan stimulus respon, ya. Realitasnya kita menganggap semua anak itu sama, kebutuhannya sama.
Tapi kalau dari teori kontrol, realitasnya atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Lalu kita memiliki pandangan terhadap sesuatu itu, kita beranggapan orang lain juga berpandangan yang sama, padahal sebenarnya berbeda. Kemudian pada stimulus respon kita beranggapan perilaku buruk itu adalah kesalahan. Ini memang sering kita lakukan ya. Saat anak melakukan perilaku buruk, kita bilang itu adalah sebuah kesalahan. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah perilaku yang punya tujuan. Apa tujuannya? Bisa jadi dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Nanti kita akan pelajari tentang 5 kebutuhan dasar. Jadi anak-anak itu melakukan kesalahan atau berperilaku tidak sesuai, itu biasanya karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Disitulah nanti peran guru mencari tahu apa kebutuhan dasar anak yang masih belum terpenuhi tersebut. Di sini di stimulus respon ini orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Tapi di teori kontrol yang seharusnya kita terapkan itu kitalah yang mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, dia hanya bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian ada pemaksaan. Ya, saat bujukan kita terhadap anak gagal, kita biasanya memaksa supaya dia melakukan apa yang kita mau. Tapi di teori kontrol tidak ada paksaan dan bujukan di sini, yang ada kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Saya juga sudah mulai menerapkan ke anak-anak. Kemudian ada model berpikir menang kalah. Jadi kalau di stimulus respon ini ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kita guru, kita yang maksa, kita yang bujuk, pasti kita menang kan, anak yang kalah kan. Tapi kalau di teori kontrol yang seharusnya kita terapkan, itu dua-duanya menang. Kita menang, anak pun menang. Kita senang, anak juga senang. Gitu. Yang pertama kali disiplin diri. Jadi disiplin diri ini menunjukkan bagaimana cara kita mengontrol diri kita. Bagaimana cara kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau mulia, bahkan kita inginkan. Ya, meskipun disiplin diri ini adalah konsep pribadi, harus bergerak dari diri sendiri, tapi alangkah baiknya kalau kita berkolaborasi dan bekerja sama untuk saling mengingatkan mengenai disiplin diri. Karena apapun itu untuk berubah harus dimulai dari hal yang kecil dan butuh proses, nggak ada yang instan. Saya yakin kita semua mau melakukan perubahan positif di sekolah kita. Adapun tujuan dari disiplin positif itu sebenarnya adalah membangun motivasi intrinsik pada siswa kita. Bagaimana cara membangunnya? Itu dengan cara menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak-anak. Jadi saya sudah mulai menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Terkendala sedikit karena saya bukan wali kelas, tapi alhamdulillah semua kelas sudah saya arahkan untuk membuat keyakinan kelas, sehingga nanti keyakinan kelas itu dijadikan dasar untuk menanamkan motivasi intrinsik pada diri anak. Untuk disiplin positif tadi, karena kita harus membangun motivasi intrinsik dengan nilai-nilai kebajikan, maka pada kurikulum Merdeka kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi pada profil pelajar Pancasila ini ada 6 nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, beriman, bertakwa, lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini masih beberapa nilai kebajikan. Sebenarnya banyak nilai kebajikan Bapak Ibu semua. Karena nilai kebajikan itu sendiri adalah nilai-nilai positif atau sikap-sikap positif yang kita hargai dan kita yakini untuk kita jadikan sarana mencapai tujuan mulia kita. Jadi apapun itu, di sini cuma 6, bisa jadi ada yang lain, bertanggung jawab, kemudian peduli, itu juga termasuk nilai-nilai dari kebajikan universal. Tadi saya sudah menjelaskan ya, contoh yang tadi cobalah buka itu ada hubungannya ke
3 contoh motivasi perilaku manusia ya. Penyebabnya itu ada 3. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapat imbalan, dan ada motivasi yang ketiga, yaitu menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Yang kita harapkan tumbuh pada diri anak-anak kita ini ya motivasi ketiga, Bapak Ibu. Ya, kalau motivasi pertama itu nggak akan bertahan lama. Kalau motivasi kedua itu juga saat kita tidak memberi imbalan atau penghargaan, mereka jadi nggak bisa semangat lagi. Jadi yang poin 1 dan 2 itu mematahkan kreativitas anak-anak. Tapi kalau poin ketiga, motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri, ini kita tanamkan kepada mereka nilai-nilai atau keyakinan yang baik, sehingga anak-anak kita punya motivasi dari dalam diri, bukan karena hukuman, bukan juga karena penghargaan. Mungkin kita juga nggak mengenal restitusi, kita cuma mengenal hukuman sama konsekuensi. Kalau saya ya, sebelum mendapat pendidikan guru penggerak ini, saya cuma tahu hukuman dan konsekuensi. Restitusi itu bagi saya itu hal yang baru. Jadi di sini saya memberitahukan sedikit, kalau hukuman itu kita berikan dadakan, ya, tidak berdasarkan peraturan. Kita memberinya dalam bahasa yang kasar atau menghardik dan sebagainya, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi kita lakukan dengan bahasa yang datar, enggak merayu, tidak juga marah. Kita mengarahkan ke peraturan. Kalau kita melaksanakan konsekuensi masih boleh, tapi seharusnya sebagai guru kita harus tahap restitusi. Di tahap restitusi ini kita tidak istilahnya memberi konsekuensi ke anak. Misal dia terlambat datang ke sekolah, misal. Jadi kalau kita memberi hukuman, kita akan bilang kamu terlambat datang ke sekolah, petik sampah atau bersihkan WC. Itu hukuman, karena nggak ada berdasarkan peraturan. Tapi kalau konsekuensinya itu berdasarkan peraturan. Kalau peraturan di sekolah kita bisa terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya misalnya apa? Ada peraturannya tertulis. Kalau restitusi ini, anak kita datang terlambat, kita menanyakan dengan tahapan-tahapan, nanti ada namanya tahapan restitusi, ada 3. Jadi kita menanyakan anak kenapa dia terlambat, apa penyebabnya, lalu bagaimana memperbaikinya. Siapa yang bisa diajak untuk mengingatkan dia agar dia memperbaiki kesalahannya. Kita tidak menyuruh dia kutip sampah dan sebagainya, enggak. Kita meminta dia untuk masuk kelas. Tetap kita minta dia masuk kelas walaupun dia terlambat. Tapi ada yang kita diskusikan dulu dengan anak tersebut. Jadi butuh waktu berapa menit. Tapi dengan tahapan restitusi ini sepertinya sangat bagus untuk diterapkan, karena saya sudah menerapkan kepada anak-anak. Meskipun ada 1 atau 2 orang lebih menghindari, kalau saya ajak untuk melakukan restitusi, mereka menghindar, malahan bolos. Jadi itu salah satu PR juga untuk saya, bagaimana tahap selanjutnya harus saya lakukan. Jadi di sini kita ketahui bahwa anak-anak kita yang melakukan kesalahan sebenarnya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ada 5, Bapak Ibu, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima, lalu kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi kalau seandainya anak kita itu bertingkah misalnya bilang dia lapar, telat mesin, berarti kebutuhan untuk bertahan hidupnya yang belum terpenuhi. Kalau seandainya dia mencari perhatian, berarti kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya yang belum terpenuhi. Kalau seandainya dia ingin belajarnya suka-suka hati di kelas, berarti itu kebutuhan kebebasannya mungkin di rumah tidak terpenuhi. Kalau seandainya dia ingin belajar model suka-suka hati dia, itu bisa jadi kesenangannya. Ada juga anak yang kita lihat dia kalau kita suruh maju nggak bisa, berarti itu di kebutuhan dasar penguasaannya dia belum bebas, belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan dasar penguasaannya. Jadi disitulah kita harus melihat bagaimana kita menanggapi tingkah-tingkah anak kita
Di situ kita tahu bahwa anak kita itu harus kita buat pembelajaran itu yang berdiferensiasi atau sesuai dengan karakteristik siswa. Seharusnya memang di kelas kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Meskipun agak sulit, tapi kita harus berusaha. Proses pertamanya memang kita harus buat angket dulu. Untuk yang ini saya masih tahap proses mengetahui tingkah laku anak dulu. Jadi setelah kita tahu karakteristik anak-anak, kita akan bisa mengelompokkan dia, apa dia kelompok yang audiovisual atau visual, atau dia kelompok kinestetik. Jadi kita sesuaikan nanti materinya untuk dia khusus, kemudian metodenya juga khusus. Jadi nanti di kelas itu seharusnya kita buat pembelajarannya berkelompok dengan kelompok diferensiasi belajar. Lalu, disinilah yang saya katakan tadi 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Kita sering berada di posisi penghukum. Coba saya tanya Pak Raja, biasanya Bapak kalau ngajar di kelas, itu kalau anak melakukan kesalahan, Bapak posisi mana sering Bapak lakukan? Ini ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Seringnya apa? Posisi penghukum. Untuk ibu-ibu ada yang melakukan posisi penghukum. Rata-rata kita semua pernah melakukan ya. Kita pernah melakukan posisi kontrol itu sebagai penghukum. Di posisi ini memang sangat berat sebenarnya efeknya ibu-ibu semua, karena ini membuat identitas gagal untuk anak-anak kita. Di situ dia akan merasa bahwa apa yang dia lakukan salah semua. Si saya dimarah-marah ibu, si saya dimarah-marah ibu. Itu sudah terlihat ada identitas gagal pada anak kita. Karena kita disini, kamu. Itu sebenarnya salah satu karakteristik penghukum. Karena dia pakai menunjuk, pakai menghati. Padahal sebenarnya itu salah satu posisi kontrol yang masih sangat buruk untuk diterapkan ke anak-anak. Misal kita menegur dia, kenapa kamu melakukan itu? Enggak, kasihan kamu sama ibu. Itu termasuk dalam posisi pembuat rasa bersalah. Kalau udah bilang rasa kasihan dan sebagainya, itu pembuat rasa bersalah. Kita sering seperti itu. Saya sendiri sering sekali ya. Karena saya merasa kalau gitu berarti kalau dia sayang sama saya berarti dia bakalan lakukan. Padahal sebenarnya itu posisi yang sangat tidak bagus sebenarnya. Identitas gagal untuk anak-anak kita. Lalu ada posisi teman. Nah, ini agak naik sedikit tingkatannya ya. Posisi teman ini kita tidak merayu, tapi kita menjadi seperti teman. Bahasanya bahasa teman ya. Jadi kalau anak berbuat salah, biasanya orang di posisi teman ini, guru di posisi teman, dia katakan sudah tidak apa-apa. Misal nggak buat tugas kuliah nggak apa-apa, tapi nanti buat ya. Itu biasanya dalam posisi teman. Yang pemantau, nah ini lebih bagus lagi dari posisi teman. Di pemantau ini dia pakai teknik konsekuensi tadi. Ya, dia tidak merayu, tidak juga memelas bahasanya, bahasa Indonesianya standar, datar. Ya, dia cuma memberitahu kamu sudah melakukan kesalahan ini, konsekuensinya apa nak? Setelah anak itu mengatakan konsekuensinya, lalu diterapkan. Peraturan itu diterapkan. Kalau misalnya tugas nggak dibuat, kamu buatkan tugas dulu, setelah itu baru boleh belajar. Itu orang dalam posisi pemantau. Kemudian yang manajer, posisi inilah yang seharusnya kita miliki Bapak Ibu. Di posisi manajer ini kita berada di posisi yang paling tinggi dalam posisi kontrol. Ya, kita berfungsi di sini sebagai fasilitator yang membantu anak untuk mengingat kembali keyakinan dirinya. Kita bantu anak untuk kembali ke posisi identitas sukses. Saya sudah menerapkan kemarin, memang belum sempurna saya terapkan waktu itu karena masih pendidikan. Saya masih dalam tahap pembelajaran. Jadi waktu itu ada kasus Riko Aditya, Bu Epi ya. Jadi Riko Aditya ini sudah lama tidak pergi sekolah. Jadi kami dengar info dia tidak mau sekolah lagi katanya. Jadi kepala ibu minta untuk mengirimkan surat. Jadi datang orang tuanya. Jadi setelah ditelusuri, dia tidak mau memberitahu apa alasannya kenapa dia tidak mau sekolah lagi.
Kemudian oleh ibu kepala, ibu meminta saya untuk ambil peran di situ, berusaha supaya anak itu mau kembali ke sekolah. Saya cuma menanyakan satu hal sama dia. Saya katakan, saya selaku guru kamu tidak menanyakan apa masalah yang menjadi penyebab kamu nggak mau sekolah. Ibu nggak akan tanya. Yang ibu mau tekankan sama kamu, apakah sekolah kamu bagi kamu itu penting? Saya tanya sama dia. Penting, Bu. Dia nangis. Waktu itu dia nangis. Entah apa masalahnya, dia nggak kasih tahu. Tapi saya di situ cuma menerapkan segitiga restitusi. Saya cuma pertama menanyakan keyakinan dia dulu. Kenapa kamu menganggap sekolah penting? Dia jelaskan. Nanti kalau saya sekolah, terus kenapa kamu tidak mau sekolah lagi? Nah, diam dia nggak mau jawab. Saya tanya lagi, seandainya kalau kamu tidak sekolah, bagaimana kamu ke depannya? Ayah kamu apa kerjanya? Saya tanya pekerjaan ayah, saya tanya pekerjaan mama. Lalu saya tanyakan kembali, kalau seandainya tiba-tiba ayah dan ibu kamu tidak ada lagi, bagaimana keadaan kamu ke depan? Saya tanyakan keyakinan dia, mengajukan pertanyaan macam-macam sampai keyakinan pada diri dia muncul. Sampai dia bilang, berarti Bu, saya harus sekolah. Dia sudah dapat alasan kenapa dia harus sekolah. Keyakinan dirinya timbul kembali kenapa dia harus sekolah. Sehingga dia bilang, saya berarti Bu harus sekolah kembali. Berarti sudah ya, bukan ibu yang paksa ya. Saya tanya, iya Bu. Ibu nggak maksa kamu untuk sekolah. Ibu tanya, kamu mau nggak kembali sekolah? Jadi dia jawab, saya mau. Kalau mau, besok ibu akan lihat kamu datang kembali ke sekolah seperti biasanya dan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Iya Bu. Akhirnya besoknya dia datang sampai sekarang. Saya tanyakan, apa ada kendala? Dia bilang nggak ada. Aman Bu. Jadi sebenarnya kalau kita punya masalah dengan anak-anak, kita telusuri dulu masalahnya apa. Jangan kita langsung marah-marah atau kita langsung membuat dia merasa tersudut. Itu salah satu cara yang sangat tidak baik untuk kita lakukan sebagai guru. Di rumah pun seperti itu kepada anak-anak kita. Apalagi anak-anak kita yang sudah mulai beranjak dewasa. Dia lebih tidak suka dihukum ataupun disudutkan. Itu biasanya anak-anak kurang suka dia. Apalagi seperti kita SD SMP ini masih tahap identitasnya masih kurang stabil, masih labil. Jadi cara kita adalah menggiring dia supaya punya identitas stabil yang menjadi identitas sukses. Kan selama ini kita buat peraturan kelas ya Bapak Ibu kan. Jadi sekarang kita ubah bahasanya jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berisi hal-hal yang abstrak ya. Ini lebih rinci dan konkret. Kemudian universal. Pernyataan yang universal maksudnya diterima oleh semua anak. Lalu keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif, nggak ada bahasa tidak, nggak ada bahasa larangan, nggak ada bahasa bukan. Jadi bahasa yang negatif kita hilangkan, kita jadikan bahasa yang positif. Misal dilarang berlarian di depan kelas, jadi bahasanya berjalanlah di depan kelas. Nanti dilarangnya itu jadi hilang. Jadi kita ganti bahasanya ke bahasa yang positif. Kemudian untuk keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak. Boleh 5 poin, 6 poin, 3 poin. Yang penting itu disepakati, dipahami dan diterapkan oleh seluruh warga kelasnya. Misal di kelas kita biasanya mereka anak-anak kita ribut. Jadi otomatis keyakinan kelas yang kita buat itu adalah saling menghargai, ya, saling menghargai dan menghormati. Karena untuk ribut dan berbicara dalam kelas itu sebenarnya mereka tidak menghargai orang lain. Jadi kita bisa buat keyakinan kelas itu saling menghargai. Jadi keyakinan kelas ini Bu, kita buat bukan guru yang buat. Ya, jadi kita minta anak-anak untuk mengusulkan kira-kira apa saja nilai-nilai kebajikan yang harus mereka terapkan di kelas dalam bentuk keyakinan kelas. Kita tanyakan. Setelah kita tanyakan apa-apa saja, lalu kita tanyakan kembali lagi, apakah ini sudah sesuai dengan kondisi kelas kita? Kalau sudah sesuai, apakah bisa diterapkan bersama? Kalau seandainya tidak diterapkan, bagaimana? Kita tanya semua sampai fix. Setelah fix,
itu akan kita buat dalam bentuk karton seperti biasa, kita hias dengan sebaik mungkin. Lalu tidak boleh ada yang merobeknya, itu yang penting. Kemudian untuk keyakinan kelas ini tetap ada yang namanya pengawasan, ya. Apakah berjalan atau harus ada yang dikurangi atau ada yang ditambahkan lagi di keyakinan kelas, itu akan dilakukan peninjauan, terserah wali kelasnya atau guru yang membuat keyakinan kelas bersama anak-anaknya. Ini ada segitiga restitusi yang saya ceritakan tadi, ibu-ibu. Jadi teori kontrol itu menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Yang tahap pertama itu ada menstabilkan identitas. Jadi kita bertanya ke anak-anak dulu bagaimana yang dia mau, apa yang harusnya dia lakukan, kita tanyakan. Lalu setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini bukan memberitahu kamu telah salah, enggak. Kita bimbing dia sampai dia menjawab sendiri kalau dia sudah melakukan kesalahan. Jangan kita kasih tahu kalau dia salah dulu. Kita bimbing dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Biarkan dia yang mengatakan bahwa dia sudah melakukan kesalahan ini. Itulah namanya validasi tindakan yang salah. Lalu menanyakan keyakinan. Setelah dia mengaku dia telah berbuat salah, maka tahap selanjutnya kita arahkan dia untuk kembali menanyakan keyakinan dia. Seharusnya apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kita tanyakan. Kita minta dia sendiri yang mencari solusinya. Jadi dia akan berpikir, kemudian menelaah kira-kira apa yang harus saya lakukan. Jadi bukan kita yang memberitahu anak sendiri yang berpikir. Jadi kalau seandainya anak kita melakukan kesalahan, kita panggil dia, kita bisa terapkan segitiga restitusi ini. Ya, kita panggil dia, kita arahkan, jangan kita kasih tahu dulu salahnya apa. Biar dia yang mengaku, lalu dia juga yang mencari solusinya. Kita cuma mengarahkan. Ya, misal ada anak kita terlambat datang ke sekolah, jadi kita arahkan dia, kamu tahu ibu panggil kenapa? Jawabnya, saya datang terlambat, Bu. Nah, kenapa datang terlambat? Nanti dia jawab alasan ini itu. Lalu kita tanya, apakah boleh datang terlambat? Sampai nanti tahap selanjutnya dia mengakui bahwa datang terlambat itu tidak boleh. Lalu kita bertanya, bagaimana cara kamu memperbaiki supaya tidak mengulangi lagi keterlambatan seperti hari ini? Dia akan memberitahu solusinya. Tapi kita harus menekankan solusi yang dia buat itu harus benar-benar dia terapkan. Disinilah terdapat, kami dulu pernah berdebat waktu di diskusi sama-sama kelompok. Di situ kawan-kawan bilang, kita terapkan, Bu, kita pakai keyakinan ini, keyakinan itu, segitiga restitusi ini dan itu, tapi anak-anak besok gitu lagi, Bu. Jadi kata fasilitator kami, nggak ada yang instan, Pak. Jadi kalau dia masih melakukan gitu lagi, Pak, sampai dia bosan dan dia sadar kalau sebenarnya itu nggak boleh. Sampai dia bosan. Kemudian kalau sering-sering kita buat segitiga restitusi itu, pikiran anak akan berkembang karena dia cari solusi sendiri terhadap masalah yang dia buat. Jadi memang butuh pengorbanan dari kita, Bapak Ibu, ya. Memang capek kalau kita lihat ada 10 orang yang telah, udahlah habis waktu. Tapi itu kerjasama antara kita seluruh guru. Bagi, kalau piketnya ada 2 orang berarti dibagi. Ya, disitulah kerjasama kita. Jangan bosan untuk menerapkan segitiga restitusi karena efeknya sangat baik. Awalnya memang terlihat seperti tidak ada perubahan apapun, tapi dalam 1, 2 minggu, 3 minggu kemudian akan terlihat perubahannya. Tapi sebelum itu kita sebagai guru juga harus melakukan yang namanya disiplin positif dulu, supaya anak-anak kita percaya dengan apa yang kita terapkan di segitiga restitusi. Kita mengarahkan dia untuk melakukan ini supaya itu, tapi pas dia lihat kita sendiri juga seperti itu, akhirnya anak-anak, Pak Ibu, disuruhnya saya seperti ini, rupanya dia juga seperti ini.
Demikian paparan mengenai budaya positif dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia untuk mengikuti presentasi saya ini, grup sharing ini. Jadi setelah PowerPoint ini saya minta mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, tapi sebelum itu saya tampilkan dulu sekilas mengenai beberapa video penerapan segitiga restitusi. Di sini ada contohnya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat bagaimana tipe pemukul, bagaimana yang teman. Sini ada. Di sini contoh. Ini di sini Icut dan Indah melakukan kesalahan tidak mengerjakan tugas. Ya. Jadi di sini saya menerapkan segitiga restitusi. Dengan menanyakan keyakinan dan sebagainya seperti tahapan yang tadi. Mereka pertama bingung ini untuk apa itu restitusi ya. Jadi mereka bertanya, sebenarnya kita buat kegiatan apa Bu? Kata siswa Linda dan Icut. Jadi saya kasih tahu, ini kalau seandainya kalian buat kesalahan seharusnya seperti ini penanganannya ya. Ada tahap pertama, tanyakan ya anak-anak ini pengennya jadi seperti apa dalam belajar, kenapa dia tidak mau menerapkan guru. Jadi di situ nanti, ini video saya mensosialisasi ke anak-anak tentang keyakinan kelas. Ya, alhamdulillah mereka semua antusias dan keyakinan kelas. Sebenarnya kembali ke kita lagi sebagai guru. Kenapa anak beranggapan saat guru ini saya harus seperti ini, saat guru itu saya harus seperti itu. Memang ada seperti itu. Kita pun atau sekolah juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kita perlu mengingat kembali pengalaman kita belajar waktu sekolah dulu. Kenapa kita seperti ini? Bisa jadi anak kita yang sekarang tingkahnya ada seperti kita dulu. Jadi setelah kita tahu penyebabnya, kita sadar bagaimana kita dulu, bisa jadi kita menemukan solusi untuk masalah-masalah yang kita hadapi selama belajar di kelas. Ini ada video lagi saat permulaan pertama saya ada buat aksi mereka satu lagi keyword literasi ya Bapak Ibu ya. Mungkin guru SMP udah tahu, kalau guru SD jadi saya buat keyword literasi. Kalau literasi setiap membaca setiap 15 menit sebelum belajar itu kan dulu pernah kita terapkan Bu Epi ya, tapi nggak jalan. Jadi saya punya inisiatif buat keyword literasi. Seperti kemarin itu kami di kelompok ada buat program. Jadi saya coba terapkan di sekolah. Anak-anak antusias, sangat senang saat diberitahu mengenai keyword literasi. Karena mereka merasa mendapat hal yang baru. Meskipun di keyword literasinya itu bisa jadi penerapannya hanya dalam bentuk kalimat, bahasa Arab, bahasa Inggris, atau langsung ke materi kita. Kayak saya IPA, pembelajaran seminggu yang lalu atau sebelum masuk kemarin itu tentang apa. Jadi saya ambil poin penting di situ. Saya jadikan dia keyword literasi. Kira-kira menurut anak ibu dari materi tekanan kemarin, apa yang anak ibu ingat? Boleh hanya 3 kata, tidak apa-apa. Jadi mereka langsung memberitahu apa. Kalau ada yang nggak bisa, kita tetap biarkan dia berdiri di depan pintu sampai dia ingat. Setelah dia ingat, dia kasih tahu kita, baru dia boleh masuk. Anak-anak tidak kita biarkan keluar, juga dia tidak langsung duduk, tapi dia akan memikirkan kembali apa literasi yang menjadi tiket untuk dia masuk. Lalu yang lucunya, anak-anak ini saat disuruh buka sepatu, kami sudah menerapkan supaya buka sepatu, tidak bawa sepatu lagi di kelas, karena saya lihat kelas kotor itu sebagian besar selain karena sepatu juga karena saat istirahat mereka makan dalam kelas. Jadi saya sudah mulai menerapkannya, meskipun dalam penerapannya masih ada yang kurang. Saya yakini karena mungkin pengawasan dari saya dan juga kurang masih kolaborasi antara guru-guru. Maka di sini saya sangat meminta komitmen kepada rekan-rekan guru, terutama yang SMP, ya SMP Negeri 4 Kemang Timur. Saya sangat meminta dukungan, ya, dukungan, kolaborasi dan kerjasama dari guru-guru SMP Negeri 4 Kemang Timur.
bagaimana Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Tuman Timur, apakah bersedia untuk ikut serta melancarkan kegiatan dan program yang sudah saya rencanakan? Apakah bersedia Bapak Ibu? Kalau bersedia, alhamdulillah. Semoga komitmen kita hari ini bisa kita terapkan sampai kapan-kapan pun. Kemudian jika ada kekurangan atau ada inisiatif dari Bapak Ibu Guru, misal untuk keyword literasi, misal yang masuk pertama kan beda-beda nih mapelnya, dia mau sesuai dengan mapel dia, silahkan. Saya hanya membuka program, tapi untuk menjalankannya boleh atas kreativitas guru masing-masing. Bu Mawan kan guru prakarya nih. Kira-kira keyword literasinya kalau Ibu Mawan masuk yang pertama, apakah mengikuti keyword literasi yang saya sarankan itu berupa bahasa Arab atau bahasa Inggris, atau Bu Mawan mau sendiri keyword literasinya sesuai materinya? Materi. Tadi saya juga ceritakan ke anak-anak, keyword literasi nanti mungkin akan sesuai mapel masing-masing. Saya kasih tahu. Jadi nggak ada lagi istilahnya bahasa Inggris semua. Jadi anak-anak pun setuju. Ya, cuma mereka mau sebelum masuk, katanya sehari sebelum masuk sudah diberitahukan tentang apa. Kalau keyword literasi matematika, saya dapat contoh dari kawan dulu. Ada yang bilang misal keyword literasinya angka 10. Kalian boleh menjabarkan angka 10 itu dengan bahasa apapun. Mau kalian 1 kali 10 Bu, boleh. 5 kali 2 Bu, boleh. 3 tambah 7 Bu, boleh. Yang penting konsepnya angka 10. Jadi seperti itu katanya keyword literasi yang kreatif. Ya, dari satu kata kita meminta anak untuk memikirkan apa saja yang berhubungan dengan kata tersebut. Tapi kata itu harus kita beritahu sehari sebelum keyword literasi itu berlangsung. Seperti itu, ya rekan-rekan guru semuanya. Lalu ada lagi saya buat program kemarin, saya sudah konfirmasi dengan ibu kepala tentang pojok baca. Jadi wali-wali kelasnya saya minta tolong, bahannya sudah dibeli oleh ibu kepala ya Bu ya, sudah dibeli. Bahannya yang utama itu karton, lem, sama spidol Bu ya. Itu sudah disediakan sekolah. Selebihnya kalau kreativitas silakan kerjasama dengan siswanya masing-masing. Mungkin mau dibuat pagar bisa dari aqua ya, botol aqua, bisa juga dari karton, banyak. Sekarang di YouTube macam-macam model pojok baca, cantik-cantik semua. Kemudian lagi saya juga sudah menerapkan satu program, itu les komputer setiap hari Jumat dan les membaca. Jadi anak-anak yang belum bisa membaca, saya leskan membaca di sini, sekalian saya bimbing anak-anak untuk les komputer. Les komputer ini saya batasi cuma dari ranking 1 sampai ranking 3 karena ingat keterbatasan komputer. Jadi saya berharap setelah mereka bisa, mereka akan membimbing ranking 4 dan seterusnya sampai semua siswa di kelas itu bisa. Jadi nanti akan ada pemantauan selama sebulan, bagaimana kelanjutannya dan seterusnya. Jadi saya minta dukungan dari guru-guru juga. Mungkin ada yang mau ikut serta, silakan. Ya, saya tidak memaksa, cuma saya sudah memberitahu program-program saya. Tapi untuk program keyword literasi itu memang harus kerjasama dari semua guru. Tidak bisa saya sendiri. Sama halnya dengan budaya positif tadi Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas. Kami sudah susun bersama anak-anak. Tinggal wali kelasnya membuat kembali ke karton, lalu mengingatkan anaknya setiap masuk pas wali kelasnya masuk. Kemudian keyakinan kelas itu kartonnya juga sudah dibeli oleh ibu ya, meskipun sekarang masih dalam bentuk kertas HPS, berhubung kemarin ada kendala untuk kartonnya, tapi sekarang sudah dibeli. Jadi minta tolong untuk wali kelas ya, Bu Depi ya, Bu Mawan, untuk Bu Ami, Bu Seli, lalu kelas Bu Nana lagi, minta tolong Bu Nana ya, pojok baca dan keyakinan kelasnya untuk dibuat kreasi sedikit di YouTube itu banyak. Bahannya sudah disediakan oleh ibu kepala. Untuk program saya mungkin sekilas cuma itu dulu. Kita lihat dulu perubahannya, kita lakukan gerakan bersama-sama karena kalau saya sendiri saya nggak bisa.
Ya, saya terserang sendiri tidak bisa apapun itu. Karena memang konsep dasarnya manusia itu makhluk sosial, nggak bisa sendiri. Sendiri nanti dalam kubur ya. Ya, jadi kita terutama saya sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari guru-guru. Untuk guru SD, bapak dan ibu, sini ibu semuanya ya. Jadi ibu-ibu bisa menerapkan teori literasi tadi, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa untuk semua kelas, mungkin kelas ibu aja silakan. Karena kalau kita harapkan anak membaca saja, anak-anak nggak akan mau. Nah, apalagi ramai, nggak sanggup kita kontrol lagu literasi membaca. Tapi kalau dalam bentuk keyword literasi, itu seperti password atau istilah tiket masuk kelas. Jadi mau nggak mau mereka harus mau. Ya, memang bukan kita maksa, tapi setidaknya ada usaha kita supaya mereka mau mengulang, membaca di rumah. Seperti itu, Ibu. Kalau untuk yang lain, keyakinan kelas, boleh Ibu-ibu lihat di YouTube, itu ada model-model keyakinan kelas. Ya, itu salah satu cara kita supaya budaya positif di sekolah kita bisa kita terapkan. Ya, terutama di tempat kita, anak-anak kita memang masih belum ya memiliki motivasi intrinsik di dalam diri mereka sendiri untuk menjadi anak-anak yang memiliki identitas sukses, ya, mau melakukan pembelajaran yang seharusnya mereka lakukan di sekolah. Karena setiap kita lihat mereka lebih suka bermain, ya Bapak Ibu ya, mereka lebih suka bermain daripada belajar. Mungkin kesalahannya dari kita juga, berarti kita harus mengubah dari diri kita, lalu kita mengarahkan anak-anak. Demikian dari saya Ibu, saya ucapkan terima kasih, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Evita Yanti, Kepala SMP Negeri 4 Trumon Timur. Saya sangat antusias dengan diadakannya grup sharing pengimbasan budaya positif yang telah disampaikan oleh CGP SMP 4 Trumon Timur, yaitu Ibu Rabius Nabita. Menurut saya, pengimbasan ini merupakan satu terobosan baru dalam rangka meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi di sekolah. Kami mengharapkan dengan diterapkannya disiplin positif di sekolah dapat menumbuhkan kesadaran disiplin dari dalam diri siswa sehingga tercipta suasana belajar dan pergaulan yang nyaman serta tertib di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Anggraini, rekan dari calon guru penggerak Ibu Rabius Nabita. Berdasarkan grup sharing pengimbasan budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh Bu Dita sebelumnya, saya mendapatkan beberapa insight dari kegiatan ini. Di antaranya adalah pendekatan budaya positif disiplin ini merupakan salah satu pendekatan yang baik untuk menumbuhkan dan menanamkan kedisiplinan terhadap murid terutama dalam lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, diharapkan dengan pembiasaan budaya yang positif ini dapat menimbulkan motivasi dari dalam diri siswa sehingga menumbuhkan kesadaran dari dalam diri mereka untuk memahami bahwa dengan bersikap disiplin sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dapat menciptakan suasana belajar yang tertib dan nyaman di lingkungan sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.